Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sukacita yang kita terima dari Tuhan selama tahun 2022, kita begitu banyak menerima kebaikan Tuhan. Saat ini memasuki 2023, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anaknya. Kalaupun dunia bilang akan terjadi A, B, C dan segala macam, tapi kita harus percaya anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih tidak akan pernah Tuhan tidak tolong. Amin. Karena kemuliaan semuanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, memasuki awal 2023, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Allah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Oh Yesus, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Ajar kami terus Tuhan, terus melekat kepadamu. Oh, terima kasih Bapa. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Kita katakan saat-saat indah kita bersama Tuhan, saat kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita merasakan begitu Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Banyak persoalan di 2020, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu buka jalan buat anak-anak-Nya yang selalu terus berharap kepada Tuhan Yesus. Tempat kudus-Mu Tuhan.
kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah, sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Besar bagiku di setiap langkahku, ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Harga-Mu besar bagiku di setiap langkahku, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus yang baik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk mengawali 2023 ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami ya Bapa. Dalam setiap langkah kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan dalam hidup kami. Dalam setiap apapun itu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau terus Tuhan. Engkau terus melindungi kami. Ajar kami terus Tuhan untuk lebih melekat kepadamu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk oh Yesus isinya hati hule. Karena hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
ingin menyerahkan gereja Ensemble Kelapa Gading Tuhan. Di 2023 ini ya Bapak, kami mendeklar Tuhan, biar Engkau kirimkan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bapak. Satukan hati kami ya Bapak, untuk terus Tuhan, untuk terus melayani-Mu Tuhan. Untuk terus lebih Tuhan, untuk melayani-Mu ya Bapak. Oh haleluya. Diararere, diarararara, diarararara. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Bapak. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersuka cita. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Siapa yang mau bersuka cita buat Tuhan? Mari kita menari buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita menari buat Tuhan. Di mengawali 2023 ini. Kita menari buat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian. Baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami kuat, kami mampu, kami bisa. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Tapi itu semua pemberian dari Engkau ya Tuhan. Kami sanggup
melewati semuanya di 2020 Tuhan, 22. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kalaupun kami memasuki 2023 ini, ya Bapa, Engkau terus Tuhan beri kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Yang miskin Engkau perkaya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, nama yang agung, nama yang luar biasa, nama yang heran dan ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau beberapa menit ke depan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan kami, anak-anak-Mu, untuk tetap kuat, untuk tetap tangguh di dalam menghadapi situasi keadaan dunia, agar kami selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah berada hari ini, hari-hari yang luar biasa, hari yang Tuhan sudah berikan buat kita, anak-anak Tuhan, untuk kembali datang kepada Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan yang luar biasa agung, nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebentar kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil dari 2 Tesalonika pasal pertama ayat ketiga sampai ke-12. Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara. Kita bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran firman Tuhan yang sudah dapat. Katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Perikop yang diberikan LAI dengan judul ucapan syukur dan doa. Ayat ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan Dia memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ayat 8, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepada kamu telah percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakannya segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kalau boleh saya mengambil tema pada bacaan kita, pembahasan kita pada hari ini adalah bermegah akan kasih-Nya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bermegah dalam kasih-Nya. Bagaimana saudara dapat bermegah? Bagaimana saudara dapat mengatakan saudara bermegah akan kasih-Nya kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan? Bagaimana saudara bisa tidak pernah mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara yang kekasih dalam Tuhan? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita baca di dalam pembacaan kita tadi, pada jemaat di Tesalonika, Paulus menuliskan surat ini yang kedua.
Kita tahu bahwa bagaimana seorang Paulus, rasul yang dipanggil Tuhan untuk membawa jemaat datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu banyak hal yang Paulus lakukan, baik itu di jemaat yang sebelumnya dia dirikan, ada di Filipi, ada di Galatia, ada di Korintus, dan lain sebagainya. Nah, satu hal lagi yang menjadi topik pembahasan kita adalah jemaat di Tesalonika. Sungguh luar biasa Paulus memberikan suatu pujian kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena iman mereka. Iman mereka yang begitu kuat. Mereka begitu tangguh. Mereka begitu hebat. Begitu tak tergoyahkan ketika mereka menghadapi suatu masalah. Mereka begitu eksisnya mereka di dalam menghadapi ancaman, penganiayaan yang terjadi pada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Hal yang sama juga terjadi pada jemaat-jemaat yang lain. Kalau saudara baca nanti dalam kitab Ibrani, saudara baca dalam kitab Galatia, hal-hal yang sama. Kuncinya apa? Mereka harus kuat di dalam Tuhan. Mereka harus bergandengan tangan. Mereka harus berpegang teguh pada pengajaran yang Paulus berikan pada waktu itu. Baik itu kepada jemaat di Galatia, jemaat Tesalonika, khususnya pada hari ini yang menjadi topik pembahasan kita. Tidak mudah bagi jemaat Tesalonika dapat mengatakan, mengucap syukur. Makanya saudara nanti kalau kita baca di dalam Tesalonika itu ada mengucap syukur dalam segala hal. Nah, ini yang Paulus lakukan kepada jemaat di Tesalonika ini. Menguatkan mereka bahwa kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah lahir, mati, dan bangkit bagi mereka, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemenangan. Tuhan yang adil. Inilah yang terjadi pada jemaat di Tesalonika. Mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta gampang loh mengucap syukur. Ya, saudara mengucap syukur mudah sekali ketika saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara dapat mengucap syukur di mungkin keadaan kantong saudara, dompet saudara, saudara punya rekening yang banyak, saudara bisa mengucap syukur. Bagaimana saudara bisa mengucap syukur dalam situasi, kondisi yang tidak mengenakan? Hal-hal yang terjadi saat ini, dunia tidak akan semakin lebih baik. Dunia tidak akan semakin lebih nyaman buat kita sebagai orang-orang percaya. Karena janji firman Tuhan, ya dan amin. Tempat kediaman kita bukan di dunia ini. Kita adalah keluarga kerajaan Allah. Tempat kita di surga, bukan di dunia ini. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat ketiga, kita wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya, Paulus memuji bagaimana jemaat Tesalonika pada waktu itu imannya semakin kuat, imannya semakin erat dan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa mempunyai iman yang kuat, punya hubungan yang intim? Salah satunya adalah, yang pertama adalah saudara harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Makanya Paulus katakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam keadaan dunia ini, saudara harus mengucap syukur. Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini apa yang terjadi dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, hubungan saudara di dalam pelayanan, apapun itu. Saudara harus mengandalkan Tuhan, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu yang pertama. Ya. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, ketika saya sedang mengendarai kendaraan, saya sempat bertanya kepada Tuhan di dalam perjalanan, Tuhan, banyak orang, banyak pakar yang mengatakan bahwa memasuki tahun 2023 itu banyak hal-hal yang sulit, terutama di bidang ekonomi. Jadi kesulitan ekonomi itu bukan saja melanda Indonesia, tetapi melanda seluruh dunia.
Saya bertanya sama Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan Tuhan menjawab satu hal yang luar biasa. Saya sudah bagikan kepada beberapa jemaat tentang apa yang Tuhan nyatakan kepada saya pada waktu itu. Apa yang Tuhan katakan? Yang pertama Tuhan katakan demikian. Akulah Tuhan yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tuhan kemudian mengingatkan saya lagi. Akulah Tuhan yang membawa Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan mengingatkan saya kembali. Yang ketiga Tuhan katakan, akulah Tuhan yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan menyatakan lagi satu hal kepada saya. Akulah Tuhan yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Saya menitikkan air mata, kemudian saya berkata, Tuhanku, engkau sungguh luar biasa. Kemudian Tuhan ingatkan satu ayat buat saya. Ibrani 13 ayat 8. Kita buka sama-sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Tuhan yang sama yang saudara sembah hari ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib 2022 tahun yang lalu. Itulah yang menguatkan kita. Itu yang menguatkan saudara dan saya. Tidak ada hal yang lain. Pertama tadi saya sudah katakan, kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Apapun yang terjadi, sekalipun dunia ini akan runtuh, kita harus tetap mengucap syukur. Yang kedua, di dalam ayat 5 dan 6. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Saudara jangan khawatir ketika saudara ditindas, ketika saudara dianiaya, bukan hak saudara untuk membalas. Firman Tuhan katakan pembalasan itu adalah hakku. Tugas saudara adalah mengampuni. Tugas saudara memberkati, mendoakan orang-orang yang telah menganiaya saudara. Bukan hak saudara untuk membalas kejahatan yang telah mereka lakukan. Fitnah yang telah mereka lakukan kepada saudara. Itulah yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Bagaimana mungkin Tuhan, aku sudah difitnah, aku sudah dianiaya, aku sudah dibohongi. Aku harus mengampuni dia. Aku harus mendoakan dia, aku harus memberkati dia. Saudara tidak akan pernah bisa melawan atau menentang kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan, yang harus saudara lakukan. Apapun yang terjadi, ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan saudara hari lepas hari bermasyarakat, dengan tetangga, dengan saudara, dengan rekan bisnis, rekan kerja, apapun, di sekolah, di tempat studi saudara, di tempat kuliah saudara, itu yang saudara harus lakukan. Pegang janji firman Tuhan bahwa pembelaan itu adalah hak Tuhan. Kalau saya mau kesaksian dalam kehidupan saya hari lepas hari, beberapa tahun yang lalu saya mengalami hal-hal yang luar biasa, bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut dengan hal apapun juga. Karena kita pegang janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah mengingkari akan janjinya. Kalau manusia berjanji, mungkin saudara sering meleset. Tapi saya percaya bahwa janji Tuhan tidak ada yang pernah meleset. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalammu. Ayat ke-7 dan 10. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus
dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengandalkan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ya, hukuman bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya, tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya adalah kematian yang kekal. Tuhan berjanji buat orang-orang percaya untuk masuk dalam kerajaan kekal bersamanya. Kita akan bersama Tuhan, bersama memerintah di kota Yerusalem yang baru nanti. Jadi saudara jangan khawatir tentang apapun juga. Musuh-musuh yang saudara selama ini mungkin saudara belum bisa move on, tapi saya percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan, saudara minta kekuatan daripada Tuhan untuk dapat menghalau pikiran-pikiran saudara yang buruk tentang musuh saudara, orang-orang yang tidak suka kepada saudara, yang sudah memfitnah saudara. Biarlah Tuhan yang berperkara. Saudara, tugas saudara hanya berdoa, memberkati orang tersebut. Bukankah itu sulit Pak Pendeta? Iya sulit lah. Kalau saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalau saudara minta kekuatan daripada Tuhan, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Kekristenan beda dengan pengajaran yang lain di luar sana. Di luar sana banyak hal-hal yang berupaya untuk mencapai sorga dengan berpuasa, ya kan, menyiksa dirinya dan lain sebagainya, bayar beramal, melakukan ibadah ritual-ritual yang saudara lihatlah banyak hal di media sosial itu banyak sekali. Apalagi sekarang sudah ada TikTok, saudara bisa lihat di situ bagaimana orang menghujat Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka selalu mempertentangkan ayat-ayat firman Tuhan dengan asumsi mereka. Saya selalu ikut ambil bagian. Jujur saja saya selalu membalas setiap komen-komen yang mereka dengan nada miring mengatakan firman Tuhan sudah diubahlah, sudah tidak sempurna lagi, dan lain sebagainya. Ketika saya balik bertanya, ayat mana yang tidak sempurna, bagian mana tidak sempurna? Kalau memang Alkitab menurut mereka tidak asli, terus yang asli yang mana? Mereka nggak bisa menunjukkan. Itulah dunia. Ya saudara, sebagai bagian terakhir, yang keempat adalah saudara layak menerima kasih karunia dari Tuhan. Ayat 11 dan 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Christ in you, Christ in me. Saudara ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam saudara. Ya. Yang insani, yang saudara ini insani tidak bisa menghidupi yang ilahi. Tetapi yang ilahi dapat menghidupi saudara yang insani. Oleh sebab itu andalkan Tuhan. Di dalam segala apapun juga. Di dalam permasalahan hidup saudara. Hari lepas hari. Jangan pernah lepas dengan firman Tuhan. Saudara intim dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Pada saat teduh, pada saat saudara di kantor, di pekerjaan, di kuliah, tempat kuliah, apapun, dimanapun juga. Sempatkan saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Paling tidak saudara dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam perjalanan, ketika naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu yang akan memberikan saudara kekuatan, kemampuan saudara untuk dapat menjalani kehidupan ini. Ya. Bagaimana jemaat di Tesalonika yang mengalami penganiayaan, kita belajar dari mereka. Mereka teguh, mereka berpegang erat kepada Tuhan. Iman mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Mereka tidak goyah meskipun penganiayaan terjadi kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Karena jemaat Tesalonika itu layak menerima kasih karunia
yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang tidak diupayakan dengan perbuatan baik. Kasih karunia yang harus saudara lakukan adalah hanya mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Berbuat baik, menolong orang, membantu orang lain, memberi tumpangan adalah respon atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Ya, saudara ingat akan setiap janji Tuhan. Belajar dari jemaat di Tesalonika ini yang begitu hebat, begitu luar biasa. Percaya akan setiap janji dan firman Tuhan yang menguatkan buat mereka. Ya, sekali lagi saya mau mengingatkan saudara, yang pertama saudara harus mengucap syukur. Ketika saudara mengucap syukur, saudara dapat bermegah akan kasihnya Tuhan buat saudara. Yang kedua, saudara percayakan Allah yang setia dan adil. Yang ketiga, saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam saudara dan saya. Saudara dapat bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan. Dan yang keempat, saudara layak menerima kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan lewat kematiannya 2022 tahun yang lalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hamba-Mu sederhana saja sudah menyampaikan kabar baik firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus yang akan mengajarkan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat-Mu, khususnya yang ada di Melbourne, yang ada di Australia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang ada di Brisbane, yang ada di Sydney, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong. Berkati hamba-Mu, Pastor Ivan, bersama Ibu Ruth, juga tim pengembalaan yang ada di Australia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami terus bersatu, mengikatkan tali kasih itu kepadamu Tuhan, agar kami saling bergandengan tangan, agar unity itu terjadi buat kami semua. Bukan kami yang kami beritakan, tetapi Tuhan Yesus yang kami beritakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati, berkat-Mu berlipat ganda buat mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapak yang baik, kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang melimpah buat kami anak-anak-Mu, untuk kami kuat dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara angkat kedua tangan saudara, mengadahkan kedua tangan saudara, tanda saudara bersyukur kepada Tuhan. Anugerah kekal dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pengurapan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Kristus datang untuk kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.